Mungkin kamu nggak menyangka, ternyata ini penyebab kamu gampang marah-marah. Selamat datang di Psikologi untuk Kamu, tempatmu pulang, tenang, dan berkembang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab kita mudah marah-marah dan gimana cara untuk mengatasinya. Nggak jarang kita temui di era ini, semakin bertambah usia malah semakin gampang marah-marah. Berbeda dengan zaman kita masih lebih muda dulu, lebih kecil dulu, masih kecil, masih muda, itu kita nggak gampang marah-marah. Tapi entah kenapa setelah dewasa, setelah bertambah usia, justru kita semakin kehilangan kontrol diri dan gampang buat marah-marah. Sebenarnya kenapa sih? Ketika kita berbicara psikologi, masalahnya itu biasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor penyebab secara internal, yang kedua faktor penyebab secara eksternal. Kita coba untuk ke faktor eksternalnya terlebih dahulu. Karena ketika kita masuk ke usia dewasa, itu banyak dari lingkungan yang kemudian membuat kita tertekan. Entah karena ekspektasinya, entah karena perlakuan orang lain, entah karena suara-suara yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian ada juga terkait soal kita kebanyakan konsumsi media sosial, yang mana seringkali berita-berita atau informasi yang disajikan itu membuat kita tidak nyaman, tapi kita tidak pernah merilisnya. Kemudian ada faktor internal. Yang pertama, mungkin kita merasakan stres, tekanan, kemudian emosi yang terpendam yang tidak pernah dirilis, dan kemudian mungkin juga kita memiliki sifat perfeksionis. Kalau misalkan kita berbicara cara mengatasinya, tentu saja perlu disesuaikan dengan sebab-sebab yang membuat kita marah-marah. Nah, ada baiknya untuk dikenali dulu penyebab apa sih yang membuat aku jadi gampang marah-marah. Seringkali penyebab ini memang tumpang tindih, tidak hanya satu atau dua. Mungkin ada beberapa yang saling melengkapi menjadi bumbu yang kuat untuk membuat kita gampang marah-marah. Cara mengatasi untuk penyebab-penyebab yang sifatnya eksternal, kita bisa mencoba untuk menetapkan batasan kepada orang-orang lain supaya kita tidak mudah memunculkan emosi yang tidak nyaman ketika berhadapan dengan situasi yang tidak kita harapkan. Kemudian khusus untuk konsumsi media sosial ada baiknya dibatasi supaya kita tidak memunculkan emosi-emosi yang tidak nyaman kemudian tidak dirilis alias cuma dipendam terus. Nah, selanjutnya yang penyebab faktor internal, kita bisa coba untuk latihan meditasi. Kalau misalkan meditasi itu terlalu berat, coba untuk latihan melambatkan nafas. Jadi yang biasanya semenit itu mungkin ada 10 kali tarik nafas dan buang nafas, coba dilambatkan menjadi 5-6 saja, sehingga pola tarikan nafasnya semakin panjang. Nah, ini bisa pelan-pelan merilis emosi yang kita pendam selama ini, sekaligus membuat tubuh kita semakin rileks. Kemudian kita bisa sering-sering melakukan self-talk positif kepada diri kita, mengajak ngobrol ke diri kita sendiri, walaupun kesannya mungkin ada aneh gitu ya, tapi kita coba untuk sering-sering ajak ngobrol ke diri sendiri dengan menerapkan self-talk yang positif. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk diterapkan ya teknik-teknik untuk mengatasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kamu dapatin video-video bermanfaat tentang psikologi yang lainnya. Aku Denny dari Psikologi untuk Kamu. Cheers and see you next.